anggota saya hormati yang ditampis di sini, yang diketahui namanya yang Rasulullah dan para yang lain, yang semuanya insya Allah semuanya nanti tiga orang. Jadi tidak lama kalau masih audio baru dari sekarang tetap di tiga. Yang saya hormati Boy Jimmy, saya para wakil ketua kita habis Pak Wakil kami di sana, kemudian mengusulkan, kemudian kedua teman-teman dari PAG, juga tidak lupa adalah harus WTV Wanita Persatuan Keamanan yang mungkin bisa dilihat juga ada nanti yang kalau hadirin yang berbahagia, pertama kita bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan nikmatnya doa pokok terus alhamdulillah semakin bisa memperbaiki langsung jika kata tetap orang tiga. Alhamdulillah. Teman-teman hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama saya sebagai ketua JPD 3 memberikan selamat atas pelaksananya sholat tiga yang ke-50 harlah di wilayah emas. Tentunya hal ini kita harapkan ke depan di 3 terutama menjelang pemilu 2024 menjadi partai pemenang, partai yang besar, partai yang bermanfaat bagi rakyat. Amin. Juga kita harapkan dengan hal ini kami harapkan kepengurusan di DPC dan DPW sampai DPD menjadi pengurus yang solid dan kokoh. Sudah kita doakan, kita harapkan kita menghindar menjauhkan dari perpecahan dalam tubuh kepengurusan baik DPD, DPW dan DPD. Mudah-mudahan semua kepengurusan di semua tingkatan sudah solid dan kokoh, tidak mudah diganggu, tidak mudah diporak-porandakan oleh lawan politik.
Karena yang mengganggu pengalaman politik itu hanya wajar. Wajar itu kita banyak partai-partai sebagai P3 mesti akan alat politik. Tentunya wajar mengganggu. Alhamdulillah perlu diketahui teman-teman saya ini sudah berjalan untuk belakang kegiatan partai. Banyak inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kepengurusan. Ada resul kepada tokoh-tokoh agama. Ini saya apresiasi. Ada lagi sarapan pagi. Banyak kegiatan yang semuanya untuk mendekatkan kita kepada masyarakat. Biar kita nyambung dengan masyarakat, biar kita nyambung dengan para tokoh-tokoh agama, para kiai, utamanya para sepuh P3. Ini yang kita sudah lakukan pendekatan dari membangun harian. Dan mungkin Basri juga banyak juga yang lain. Ini yang kami bisa lakukan secara maju. Tentunya saya ingin dapat dukungan dari para tokoh, para pengurus PAC sebagai dukungan. Kami menghindar atau mengharapkan jangan sampai ada gangguan yang ditinjaukan. Kalau ini jangan wajar, tapi ini aneh. Ini biasanya dipengaruhi oleh eksternal, masuk ke dalam, sehingga kita ini banyak terganggu. Kadang-kadang kita termakan, padahal kalau sungguhnya bersumber dari eksternal, kalau sehingga teman-teman kadang-kadang tak boleh. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman tetap mendukung langkah-langkah partai saya ini. Kami nilai sudah lumayan, walaupun tidak maksimal. Mungkin banyak yang menilai ada hal yang kurang sempurna, tapi penting dukungan para teman, para tokoh agar supaya pengurusan di PPD tetap solid. Ada sendiri kadang-kadang. Kita melakukan begini dianggap dibungai, ini tidak benar. Kita pakai orang ini, jangan orang ini berbahaya. Ini mohon tidak termakan. Karena kami sudah mempertimbangkan pakai langkah ini, orang ini saya kira sudah banyak membantu. Kami sebagai ketua dan dengan pengurus yang lain bertanggung jawab akan kebesaran partai, akan kebesaran partai, termasuk perolehan suara nanti. Jadi segala cara, segala ini akan saya lakukan sebisa kami dari pengurus ini. Sebenarnya alhamdulillah kita dari gangguan dan hutang. Ini yang perlu hubungan kepada teman-teman, apalagi itu kepada kami, pengurus ini juga untuk pelanggan ke depan dan lebih maju lagi tetap disip lagi. Tidak hanya bahwa pemilu sudah hampir beberapa bulan lagi. Maka kita dituntut kerja keras, kerja serius, kerja yang kuat, kerja yang begitu maju, lakukan semua usaha yang kiranya bisa menarik partai Persatuan. Sebenarnya itu harapan kami pada Pak Nampu Air tidak biasa di partai perbedaan pendapat ada berbeda. Namun tentu kalau berbeda sebenarnya berbeda mampu atau tinggi kaum sampai karena kita harusnya jiwa itu adalah dengan kata Buddha, jiwa lada sampai kenyaput kata Buddha. Kalau tak perasaan akan bukan korbannya bisa tak perasaan tak ada pendapat, tak perasaan tak nyaman. Jangan mampu. Ini saya minta teman-teman, kalau saya berdua dia dulu tidak boleh tidak suka boleh tidak berdua dengan apa dan berdua mengkata pendapat orang tak usah maksud tak usah ini bila boleh dia berdua apa dia menjadi berdua dan tak belajar berpartai dibanding sekarang ujian apa tentang Tuhan wanita karena jadi tentang perbedaan pendapat di partai. Yang perlu kita bandingkan, apalagi jangankan
misalnya banyak perbedaan di Maulana, di ini biar tidak kita tidak apa yang apa ini politik hal satu wajar dalam pemisahannya banyak pendapat banyak kaul usaha hukum maka supaya kita dengan tidak terlalu kekadung sampai besok susah banyak pendapat apa dan bahkan dari pulau itu mulai lama itu mulai politik ringan maka politik bukan orang yang pendidikan ringan-ringan ya, mobil politik luar biasa. Ini kalau kawan mau besar, mulai dari politik kan ringan-ringan, ekonominya, pendidikan, sosial, ringan-ringan semua, tidak banyak perbedaan yang banyak. Kalau dalam politik hal yang wajar, maka dia akan minta sikap tangguh, tabang bulat. Itu yang kita pakai. Dan kemudian yang dapat saya sampaikan kita di sebuah partai dan juga di kota yang lain bagaimana ke depan teman-teman pengurus baik di DPD, di API, parti semuanya berjalan berjuang untuk usaha partai pembangunan dan mampu menghadapi rintangan-rintangan yang akan terjadi ke depan, terutama masa pandemi. Ya, terima kasih. Kita mencapai kemenangan di Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Gambar itu pada masa Soeharto dipercantik dengan adanya bendera. Alhamdulillah pada masanya Pak Mordiono dikembalikan kepada gambar yang semula yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdanillah, musallian ala sayyidina Rasulullah wa ba'du. Jadi harapan saya yang pertama bagi Partai Persatuan Pembangunan, khususnya Partai Persatuan Pembangunan Bondowoso. Semoga seperti dulu Partai Persatuan Pembangunan ini menjadi rumah besar umat Islam setelah kira-kira tahun 60-an partai-partai Islam dibubarkan dan kemudian para ulama berikhtiar untuk mendirikan partai Islam yang menjadi rumah besar umat Islam. Semoga dengan memasuki umurnya yang ke-50 ini Partai Persatuan Pembangunan kembali seperti dulu menjadi rumah besar umat Islam. Dan kepada para pengurus Partai Persatuan Pembangunan khususnya DPC P3 Bondowoso, semoga semakin solid, semoga semakin kompak, insya Allah di dalam menggapai kemenangan. Seperti itu harapan saya. Untuk meraih keemasan yang dulu pernah dicapai P3, ini kan tentu tidak mudah gitu lagi. Kira-kira instruksi atau strategi bagaimana untuk ke depan bisa meraih keemasan itu kembali? Ya seperti halnya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh para pejuang kita mulai dari Rasulullah sampai era sekarang, tentu kemenangan itu diraih dengan bekerja keras, yang didasari oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti saya sampaikan, jangan sampai ada tendensi dunia ketika memperjuangkan i'la kalimatillah dalam Partai Persatuan Pembangunan ini. Meskipun kata para ulama, siapa yang mencari Allah dia akan mendapatkan Allah dan mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia itu merupakan bonus ketika kita dalam perjuangan apa saja, bukan hanya perjuangan dalam politik, tapi perjuangan dalam dakwah ataupun perjuangan dalam pendidikan. Maka ketika ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus-bonus, yakni kesejahteraan dunia. Pimpinan kita ini masih sangat layak untuk kita usung, untuk kita lanjutkan kepemimpinannya. Tentu kita berharap supaya beliau itu kembali lagi memimpin pada tahun 2024 sampai 2029 nanti. Amin, itu harapan saya. Ya, dan tentu harapan teman-teman pengurus yang lain seperti itu juga. Pembangunan khususnya di Bondowoso ini, saya kira semuanya sepakat dan punya keinginan yang sama agar beliau berkenan untuk berlaga dalam leg yang kedua ini. Karena saya kira tidak sempurna kinerja seorang pemimpin
dimanapun itu, apalagi dalam sejarahnya Bondowoso tidak ada bupatinya hanya satu periode. Saya lihat itu di data bupati yang terpampang di pendopo semuanya dua leg semuanya, 2 periode semuanya. Yang mudah-mudahan itu tercapai masa kepemimpinan beliau. Amin. DPC P3 ini memiliki keuntungan tersendiri, ya punya tokoh sebagai ketua sekaligus sebagai bupati di Kabupaten Bondowoso. Nah tentunya kita sepakat satu suara, satu komando, bahu membahu untuk bagaimana mengkapitalisasi, memaksimalkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh DPC Kabupaten Bondowoso, termasuk DPC Bondowoso ini sebenarnya dari segi SDM luar biasa. Ada 3 mantan komisioner ini gabung di DPC P3 Kabupaten Bondowoso. Nah tentu saja ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita ke depan mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kan selamat hari ulang tahun P3 yang ke-50. Semoga momentum ini menjadi titik awal kebangkitan P3 baik secara regional ataupun secara nasional. Rangkaian kegiatan Harlah ini berdasarkan instruksi DPP, kemudian dilanjutkan oleh DPW P3 Jawa Timur, maka kita melaksanakan kegiatan dimulai pada tanggal 1 Januari. Itu dimulai dari pra Harlah selama 4 hari, yaitu pemasangan bendera, banner merata dimulai dari kota sampai ke sudut-sudut desa se-Kabupaten Bondowoso. Kemudian pada hari ini, hari H, tanggal 5 Januari, yaitu pada hari kelahiran Partai Persatuan Pembangunan yang ke-50, pas hari ini tanggal 5. Itu dengan kita mengadakan tasyakuran, kemudian tumpengan, khotmil Quran, ziarah tokoh P3, sesepuh P3, dan makam para muassis Partai Persatuan Pembangunan se-Kabupaten. Selanjutnya kita mengagendakan kegiatan startnya sampai dimulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, setelah hari ini kita melaksanakan kegiatan seremonial. Besok kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Kita bagi-bagi tugas ke beberapa kecamatan untuk membagikan beberapa semacam sembako dan lain sebagainya melalui struktur PAC dan Bating di desa-desa. Kenapa disebut tahun emas di dalam momen 50 ini ya? Karena memang P3 itu dilahirkan pada tanggal 5 Januari tahun 1973. Bertepatan dengan 5 Januari tahun 2023 hari ini, persis 50 tahun, yaitu merupakan tahun emas, di mana usia ke-50 tahun ini merupakan tahun keemasan yang insya Allah di 2024 nanti kita akan kembali meraih kejayaan dan kemenangan yang kembali seperti di masa-masa awal berdirinya.